Informasi komoditas pemirsa, harga emas stabil di tengah analisis gencatan senjata parsial antara Hizbullah dan Israel. Harga minyak kembali melanjutkan penguatan seiring pelaku pasar masih mencermati kelanjutan gencatan senjata Amerika dan Iran. Sementara harga batu bara melonjak terdampak kekhawatiran pasokan dari Tiongkok. Harga emas tetap stabil karena investor menganalisis gencatan senjata parsial antara Hizbullah dan Israel dan menunggu detail lebih lanjut tentang status pembicaraan Amerika dan Iran. Terbaru, media pemerintah Iran mengatakan Teheran menghentikan negosiasi tidak langsung dengan Amerika dan mungkin akan mengakhiri gencatan senjata dengan alasan perang di Lebanon. Dikutip dari Reuters, di Selasa pagi pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, harga emas spot tetap stabil di level 4.481,53 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia kembali menguat di Selasa pagi setelah rally tajam di sesi sebelumnya. Pelaku pasar masih mencermati perkembangan negosiasi Amerika dan Iran yang belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan gencatan senjata maupun pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Dikutip Refinitiv pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, kontrak Brent di 94,98 dolar Amerika per barrel. WTI Amerika di 92,16 dolar Amerika per barrel. Posisi tersebut melanjutkan kenaikan signifikan yang terjadi di sesi sebelumnya. Dalam satu hari, Brent melonjak 3,18% dan WTI melesat 5,49%. Harga batu bara naik signifikan di awal pekan. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Senin waktu setempat melonjak 6,9% ke 146,15 dolar Amerika per ton dan mengakhiri tren negatif pelemahan selama 3 hari beruntun. Kenaikan harga ditopang batu bara kokas China melonjak menyentuh level tertinggi 19 bulan. Lonjakan terjadi setelah pertemuan keselamatan tambang di provinsi kaya batu bara Shanxi memperkuat kekhawatiran pasokan akan terganggu. Sejumlah analis menilai skala dan tingkat keparahan kecelakaan sangat besar, sehingga ruang pemulihan produksi cepat dalam jangka pendek menjadi terbatas. Berbagai sumber Adesnya. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,98% di level 91,30 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,45% di 19.313 dolar Amerika per ton. Emas menguat di 1,29% di 4.564 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak Agustus 2026 melemah di 0,04% di 4.535 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan didominasi oleh sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Bloomberg, Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Iran untuk Amerika Serikat, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengeluarkan peringatan terkait inflasi Israel ke Lebanon. Dalam konversi yang dilakukan, Ghalibaf menegaskan posisi politik Teheran yang siap mengambil langkah ekstrim jika agresi militer Israel tidak segera dihentikan. Tidak hanya akan menghentikan proses dialog dengan Amerika, tetapi juga akan berdiri tegak untuk melawan Israel. Sebelumnya, Senin malam, Trump mengklaim melalui platform Truth Social telah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membatalkan serangan skala besar ke ibu kota Lebanon. Dari Asia, dikutip dari Bloomberg, indeks PMI manufaktur China versi rating Dog turun dari 51,8 dari rekor terbaru 52,2 di April. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan median perkiraan ekonom sebesar 51,3. Pembacaan terbaru menunjukkan perbaikan kondisi manufaktur yang lebih moderat dibandingkan bulan sebelumnya, namun tetap berada jauh di atas tren jangka panjang survei di 50,8 sejak 2024. Namun tetap berada jauh di atas tren jangka panjang survei di 50,8 sejak 2004. Penurunan terjadi karena gangguan akibat libur 5 hari menambah tekanan terhadap permintaan global dan biaya input yang dipicu konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Perang di Iran membebani perusahaan-perusahaan kecil yang berorientasi ekspor serta meningkatkan biaya input. Dari dalam negeri, laporan PMI manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global mencatat indeks Purchasing Manager Index naik dari 49,1 di April 2026 menjadi 50,0 di Mei 2026. Angka tersebut menandakan kondisi operasional manufaktur secara umum berada dalam kondisi stabil setelah sebelumnya mengalami kontraksi.
Kenaikan PMI ditopang pertumbuhan pesanan baru yang berlanjut untuk bulan kedua beruntun. Bahkan laju peningkatan permintaan menjadi yang tertinggi sejak Februari 2026. Perbaikan permintaan terutama berasal dari pasar domestik, namun sebaliknya, penjualan ekspor masih turun di 3 bulan beruntun dengan tingkat kontraksi paling tajam sejak Agustus 2021. Dari bagi sumber untuk ADX Channel. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan. Tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau pemirsa, namun laju penguatan lebih ke arah terbatas. Secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat menguat di atas 1% hingga menyentuh ke level intraday tertingginya di hari ini di 6.264,261. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.210,004. Laju penguatan terbatas usai menembus ke intraday tertinggi di 6.264,6261 dan saat ini berada di level 6.173,773. Intraday terendah beberapa menit yang lalu sempat menyentuh di 6.161,982. Laju indeks harga saham gabungan ditopang oleh penguatan tajam kembali dari saham-saham konglomerasi di tengah dari sudah resminya untuk rebalancing dari indeks MSCI beberapa hari lalu. DXY hari ini mencatatkan arah menguat 25% di 615, cuan juga auto reject ke atas 24% di 785, Brent melonjak di 23% di 4070, aman juga menguat di 17,27% di 3870 atau untuk emiten konglomerasi lainnya. Bufa dari konglomerasi juga hari ini melesat di 7%, Rp820 per saham. PTRO menguat di 4% di Rp4.850 per saham dan TPIA juga menguat di 2,41% di 2970. Sementara dari perbankan big cap hari ini juga ikut menjadi penopang. BBRI menguat di 2%, 3.020, BBCA menguat di 1,75%, di posisi Rp5.800 per saham. BMRI juga menguat di 1,72%, 4.150. Kita akan coba update juga untuk BBRI. Hari ini menguat di 2%, 3.010 dan juga ada BBNI hari ini juga menguat di 1,08% di 3740 pemirsa. Kemudian saham-saham yang hari ini yang menahan laju dari indeks harga saham gabungan sehingga secara teknikal meninggalkan level 6.200-an kembali. Dari saham big cap ada Astra International melemah di atas 3%, 4850. Kemudian juga ada Telkom hari ini juga mengalami tekanan di 2,31% di 2960. Saham-saham emas atau barang baku hari ini juga ikut menjadi pemberat. MDKA melemah di 2,70%, TINS di 2,80% pelemahan di 3120. Kemudian BRPT saham dari grup Prayogo Pangestu. Ketika dari saham-saham grup PP lainnya hari ini masih mencatatkan kenaikan tajam. BRPT justru berbalik melemah ke 3,35% di Rp1.875 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.